Selamat malam Bapak Ibu, anggota kelompok doa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur karena pada malam ini kita boleh bersama-sama lagi untuk meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Layaklah kita untuk bersyukur kepada Dia. Mari kita mempersiapkan seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah pada malam ini. Mengawali ibadah kita mau menyanyikan satu lagu Kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai hari ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Dia adalah Allah yang hebat untuk kita. Dia adalah Allah yang ajaib untuk kita. Bersama-sama kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Itulah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa untuk kami. Engkau Allah yang hebat untuk kami. Hanya karena kasih dan kemurahan-Mu sajalah kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami di dalam ibadah kelompok doa pada malam ini. Dari awal sampai selesainya, segala sesuatu yang kami lakukan menyukakan hati-Mu dan kami sekalian diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagi satu lagu, Janji-Mu Seperti Fajar. Jalan
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengimani bahwa betapa besar kasih-Mu untuk kami. Janji-Mu iya dan amin adanya. Dan kami percaya bahwa setiap janji-Mu Engkau genapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk kami. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal 31 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah getar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikannya, bahwa janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini, tanpa terasa bahwa kita sudah memasuki bulan Desember ini, yang artinya bahwa kita sudah berada di bulan terakhir pada tahun ini. Sudah berada di penghujung tahun ini. Kalau kita boleh jujur, tentu kita sudah merasakan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengawali kehidupan kita di tahun 2021 ini sampai pada detik ini, kita boleh melihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya Musa ingin meyakini orang-orang Israel atau Yosua akan janji Allah yang pasti di dalam kehidupan mereka. Memang ketika kita membaca bagian ini, tentu ada kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Ketika mereka menempuh perjalanan kehidupan mereka, walaupun memang Tuhan mau mereka berada di dalam sebuah keadaan yang baik, tetapi di dalam menempuh perjalanan itu, ternyata orang-orang Israel, bahkan Yosua sekalipun, di dalam hati merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu sebabnya di dalam bagian ini Musa mau meyakini mereka bahwa sungguh Allah yang mereka percaya adalah Allah yang akan peduli akan kehidupan mereka, Allah yang akan memelihara kehidupan mereka. Lalu bagaimana kita dapat melihat janji-janji Allah yang pasti ini? Janji-janji Allah yang Dia mau nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel maupun di dalam kehidupan Yosua. Yang pertama yang dapat kita lihat, janji Allah bahwa Allah sendiri akan berjalan di depanmu. Inilah bagian yang pertama yang diungkapkan oleh Musa kepada bangsa Israel, kepada Yosua.
Jangan takut, jangan getar. Percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Artinya bahwa ketika mereka akan menjalani kehidupan mereka, tentu Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang akan terus membawa mereka kepada keadaan yang baik. Tuhan berjalan di depan mereka. Kalau Tuhan yang ada di depan, berarti setidaknya orang-orang Israel, bahkan Yosua, bisa melihat sosok seorang pemimpin, seorang pribadi yang akan membawa mereka dan berjalan bersama mereka, yang tentu akan merasakan aman. Lalu bagian yang kedua yang dapat kita lihat, Musa meyakini orang Israel atau Yosua akan janji Allah yang pasti di dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah Allah sendiri yang akan menyertai mereka. Memang kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 secara khusus, bagian ini sangat komplit menceritakan bagaimana janji Allah kepada orang Israel, bahkan kepada Yosua. Allah berjanji akan menyertai mereka. Penyertaan Allah tentu adalah penyertaan yang sempurna. Ketika Allah berjanji akan menyertai mereka, artinya bahwa Allah akan selalu bersama-sama mereka. Allah akan menuntun mereka. Allah akan mendampingi mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Secara khusus, ketika Allah berjanji untuk memberikan sebuah tempat yang layak, sebuah tempat yang baik, sebuah tempat yang indah kepada bangsa Israel. Tetapi ketika mereka akan menempuh untuk mencapai tempat tersebut, yaitu di Kanaan, mereka harus menyeberang Sungai Yordan. Dan tentu bagi mereka bahwa ini sebuah hal yang membahayakan. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan musuh yang dapat mengancam nyawa mereka, janji-janji inilah yang sesungguhnya dapat menguatkan mereka. Bahwa ketika Allah berjalan bersama mereka, akan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Artinya bahwa kehidupan mereka sesungguhnya aman di dalam tangan Tuhan. Apakah janji ini sungguh-sungguh Tuhan nyatakan bagi mereka? Tentu iya. Lalu bagian yang lain yang dapat kita lihat, janji Allah kepada orang Israel, bahkan kepada Yosua, yang ketiga yang dapat kita lihat di dalam bagian ini juga, Allah tidak akan membiarkan mereka. Secara khusus dikatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan engkau. Dalam bagian ini menegaskan untuk sungguh-sungguh meyakini Yosua sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel ketika dia membawa bangsa Israel ini menuju ke Kanaan. Dia mau supaya Yosua punya keteguhan hati, sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah sungguh tidak akan membiarkan dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, membawa bangsa ini dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Allah berjanji, Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau. Termasuk orang-orang Israel. Allah tidak akan membiarkan mereka ketika mereka akan diperhadapkan dengan musuh, ketika mereka akan diperhadapkan dengan bahaya. Ingat bahwa Allah berjalan di depan mereka. Allah menyertai mereka. Allah tidak akan membiarkan mereka. Ini janji-janji Allah yang harus mereka imani, yang harus mereka yakini. Lalu yang lain yang dikatakan, dan tentu ini bagian yang keempat yang
merupakan janji Allah. Allah tidak akan meninggalkan mereka. Saya membaca keseluruhan dari ayat yang ke-8 ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dalam bagian ini betapa luar biasanya Allah akan menaruh perhatian yang besar kepada Yosua, bahkan orang-orang Israel di dalam menempuh perjalanan kehidupan mereka. Janji ini terus akan dinyatakan bagi mereka. Allah tidak akan meninggalkan. Artinya bahwa Allah siap untuk selalu bersama-sama mereka. Di dalam kondisi apapun, di dalam kondisi mereka aman, di dalam kondisi mereka diperhadapkan dengan kesulitan kehidupan, dengan musuh, di dalam hal yang membahayakan. Keempat bagian ini sungguh memberikan hal yang membuat mereka tentunya bisa aman. Ada janji-janji Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, jika begitu sempurna dan pasti janji Allah, maka di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Kalau Tuhan yang ada berjalan di depan, kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan, artinya bahwa Tuhan siap menolong di dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, harus kuat dan harus teguh. Jangan takut dan jangan gemetar. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu kita sudah melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu kita sudah merasakan dan mengalami hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Tetapi juga sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita ada saja hal yang membuat kita merasa takut, merasa khawatir, dan akhirnya kita bisa berpikir, akankah hidup saya aman? Akankah saya akan menikmati yang namanya tentram? Kita bisa melihat bagaimana janji Allah kepada Yosua, bahkan orang-orang Israel. Tentu bagian ini pun berlaku bagi kita. Allah pun siap untuk menolong kita, menjadi pribadi yang menaruh kepedulian yang besar kepada kita. Dia akan terus menolong kita. Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan tidak akan pernah meninggalkan kita. Termasuk ketika kita menjalani kehidupan di tahun ini, sampai kita akan mengakhirinya. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dia akan menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan sebuah keyakinan yang teguh kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, peduli akan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap janji-Mu yang baik untuk kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus akan menepatinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam perjalanan kehidupan kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu memberkati kita, yang selalu menyediakan berkat untuk kita. Kita juga sadar bahwa
Tentu tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Berdoa bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan yang menunjukkan bahwa betapa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kita, memberi kesehatan yang baik untuk seluruh keluarga kita, sehingga ketika kita menikmati kebaikan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, hati kita diliputi dengan sukacita. Kita boleh beraktivitas dengan baik, kita boleh melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau berdoa untuk jemaat kita. Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membina dan melayani jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus melengkapi dengan hikmat dan kuasa yang dari Tuhan. Juga jemaat Tuhan, Tuhan juga menolong mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang-orang dewasa, sehingga kita semua boleh bertumbuh baik di dalam iman kita. Lalu kita juga berdoa untuk rencana kita di dalam mengakhiri tahun ini. Ada
program besar yang akan kita lakukan di akhir tahun ini. Kita berencana untuk melakukan perayaan Natal, baik perayaan Natal untuk kategorial maupun untuk jemaat secara keseluruhan. Akan tahun baru, Tuhan memberkati semuanya juga boleh berjalan baik di dalam tuntunan Tuhan. Juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, yang selalu kita sebutkan nama-nama mereka yang ada di buletin. Biarlah Tuhan juga selalu menolong mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Kita berdoa untuk desa kita, Tanggapas secara khusus, agar kita boleh tinggal hidup di desa kita ini dengan rasa aman oleh karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Juga kita berdoa untuk bangsa kita, agar Tuhan juga memberkati bangsa kita, para pemimpin kita. Ini beberapa hal yang perlu kita doakan bersama-sama pada malam ini. Mari kita luangkan waktu kita untuk berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk boleh berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Yang artinya ketika ada kesempatan bagi kami untuk masih hidup, ada hal-hal penting yang Engkau mau kami kerjakan dalam kehidupan ini. Termasuk ketika kami punya kesempatan untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pada kesempatan ini mau menyerahkan kehidupan keluarga kami, kehidupan rumah tangga kami masing-masing kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati, agar setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami juga dari sakit penyakit, memberikan sukacita bagi kami, memberikan damai sejahtera untuk kami ya Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk jemaat kami secara keseluruhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di jemaat kami di Tangkapa ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat, kemampuan dan kuasa di dalam pelayanan, dipakai untuk menjadi berkat. Dan sungguh Engkau saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati. Apapun yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu menjadikannya berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami mohon agar Tuhan juga menolong. Ada beberapa anggota jemaat yang selalu kami dukung di dalam doa, yang ada dalam keadaan sakit yang menahun. Kami mohon agar Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, memberi mereka hati yang selalu bersandar penuh kepadamu, berharap penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk desa kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati desa kami, agar kami boleh tinggal di desa ini, kami hidup di desa ini dengan damai sejahtera yang daripadamu. Kami menikmati rasa aman. Kami berdoa untuk para pemimpin desa kami. Mohon agar Tuhan memberkati mereka, Engkau menolong mereka, agar mereka dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan hati yang takut akan Tuhan, memberi dampak yang baik kepada desa kami atas hal yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mohon agar Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan, pemulihan Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk bangsa ini, sehingga rakyat Indonesia boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan. Para pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong agar mereka pun boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan hati yang bijak, dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau berdoa
agar Tuhanlah yang memberkati. Di dalam kami akan mengakhiri tahun 2021 ini. Kami mohon agar Tuhan memberkati kami, sebagaimana Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan kami sejak kami mengawali tahun ini sampai hari ini. Kami percaya bahwa Engkau juga lah yang akan menyertai kami sampai kami akan berada di penghujung tahun ini, dapat bersukacita melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kegiatan yang akan kami lakukan, Tuhan yang menolong sehingga semuanya dapat berjalan baik oleh karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga sudah memberkati dan menolong kami di dalam ibadah kami pada malam ini. Kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, penyertaan-Mu untuk setiap pribadi dan keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup seluruh rangkaian ibadah kami pada malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.